Halo, selamat pagi. Ya, halo, selamat pagi rekan-rekan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Salam Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam budi luhur. Rekan-rekan, kelas KWN pada pertemuan ketiga kali ini kita akan membahas satu yang lumayan esensial mengenai kewarganegaraan, yaitu sebelumnya kita sudah membahas mengenai apa itu warga negara. Tapi ada baiknya kita membahas sedikit mengenai sebuah filsafat yang mendasari nilai-nilai kewarganegaraan Indonesia. Namanya filsafat Pancasila. Oke, di sini saya akan cukup besarkan dulu. Oke, ya. Jadi pertama-tama pengertian filsafat itu pandangan hidup atau seseorang maupun sekelompok orang yang merupakan konsep dasar mengenai kehidupan yang dicita-citakan. Jadi berpikir filosofis, jadi sadar, dewasa, memikirkan sesuatu yang dengan mendalam, disiplin berpikir yang tinggi, apa, bagaimana, mengapa, kapan, di mana, mengapa, itu semua adalah disiplin berpikir yang tinggi. Karena kita berpikir mengenai apa yang kita pikirkan. Jadi ada sistemnya juga, ada konsepnya juga. Kalau kemarin warga negara atau citizenship, orang yang tinggal di satu tempat, orang yang tinggal di satu negara, orang yang lahir di situ, orang yang merasa bagian dari komunitas besar, dan terakhir adalah menyeluruh. Kenapa filsafat? Ada Plato, pengetahuan tentang segala sesuatu. Aristoteles, menyelidiki sebab dan asas. Notonegoro, menelaah hal-hal yang menjadi objek. Driyarkara, perenungan sedalam-dalamnya tentang sebab ada dan berbuat. Yang terakhir, Sidi Ghazalba, berfilsafat adalah mencari kebenaran dari kebenaran dan untuk kebenaran. Jadi secara umum, Pancasila itu adalah hasil pemikiran yang mendalam dari bangsa Nusantara, bangsa Indonesia, yang dianggap, dipercaya, dan diyakini sebagai sebuah kenyataan, norma dan nilai-nilai yang paling adil, paling bijaksana, paling benar, paling sesuai dengan bangsa Indonesia. Jadi cita-citanya bangsa Indonesia sebagai warga, sebagai masyarakat, adat itu bagaimana? Normanya, istiadat seperti apa? Terkandung pada pikiran-pikiran yang terdalam dan gagasan mengenai sebuah bangsa, mengenai wujud kehidupan yang dianggap baik. Kita syukur nih, kita harusnya selalu merasa bersyukur bahwa sesuatu yang terkristalisasi dalam Pancasila akhirnya terejawantahkan. Itu bahasa ngejelimetnya ya, bahasa pusingnya. Tapi bahasanya adalah menjadikan, jadi ejawantahkan itu adalah menjadikan bahwa nilai-nilai ini menjadi sebuah platform landasan warga negara Indonesia. TAP MPR nomor 2 tahun 1979 menyatakan bahwa Pancasila itu jiwa seluruh rakyat Indonesia, pandangan hidup bangsa Indonesia, dan dasar negara kita. Secara historis, 1 Juni 45, Pak Karno pidato tanpa teks mengenai rumusan dasar Pancasila sebagai dasar negara. 17 Agustus, proklamasi. Besoknya, 18 Agustus, adalah mengesahkan Undang-Undang Dasar 45 yang di dalamnya di alinea keempat terdapat rumusan 5 prinsip dasar negara yang diberikan nama Pancasila. Jadi Pancasila menjadi bahasa Indonesia umum setelah itu. Jadi karena dasar negara merupakan interpretasi atau penjabaran historis dalam melihat bahwa rumusan dasar negara itu seperti apa. Dalam agama Buddha, untuk mencapai surga atau nirwana, itu ada 5 ajaran. Yang pertama, jangan membunuh, jangan mengambil, jangan mencuri barang orang lain, jangan berzina,
berhubungan tanpa konsensus atau tanpa ikatan atau tanpa berkat dan persetujuan dari orang tua, dari orang yang dianggap karena sakral, yang dianggap penting, berkata palsu atau berbohong, dan makan atau meminum sesuatu yang menghilangkan pikiran, mabuk. Kalau diadaptasi menjadi bahasa Jawa itu madat, nyuri, madon, judi, sama mateni. Sila pertama menuntut warga negara mengakui bahwa kita adalah makhluk yang diciptakan oleh Sang Pencipta. Konsekuensinya adalah Pancasila menuntut umat beragama dari kepercayaan manapun untuk hidup rukun walaupun berbeda keyakinan. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab mengajak masyarakat untuk mengakui, memperlakukan setiap orang sesama manusia yang memiliki martabat mulia serta hak-hak dan kewajiban asasnya, dasarnya, intinya. Dengan kata lain, sikap untuk menjunjung tinggi martabat dan hak-hak dan adil terhadap hak tersebut. Yang ketiga, persatuan, loyal dan solider terhadap sesama warga. Tapi jangan hanya loyal sama solider, memperjuangkan kepentingan bersama tadi. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Mengajak kita semua masyarakat bersikap peka dan ikut serta dalam kehidupan politik dan pemerintahan negara yang secara tidak langsung bersama warga negara atas dasar persamaan tanggung jawab sesuai dengan kedudukan masing-masing. Sedemikian besar masyarakat pasti dibutuhkan wakil dari mereka. Kelas aja ada ketua kelas, jurusan aja ada kaprodi, ada dekan, kampus aja ada rektor. Jadi setiap kumpulan orang ada wakilnya. Dan wakil itu akan menyuarakan kepentingan, suara, visi misi dari kelompok masyarakat tersebut. Yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mengajak kita semua masyarakat aktif memberikan sumbangan yang wajar sesuai dengan kemampuan dan kedudukan masing-masing, sederajat, equity. Balik lagi, equal, sama-sama manusia. Tapi derajat belum tentu. Tapi kalau equity, sederajat, kamu berdiri, saya berdiri. Kamu jongkok, saya jongkok. Kamu makan nasi, saya makan nasi. Karena kalau kita ngomong equal, sama, persamaan, kamu makan, saya makan singkong, kamu makan nasi, atau makan bistik. Sama-sama makan, tapi kontennya beda. Tapi kalau sederajat, kontennya pun sama. Makan nasi pakai ikan, saya makan nasi pakai ikan. Itu sederajat. Kamu berdiri, saya berdiri. Nggak ada yang berdiri pakai bangku, nggak ada yang berdiri pakai kaki sendiri. Sama-sama berdiri pakai kaki, atau sama-sama berdiri di bangku. Yaitu kesejahteraan batin, lahir batin yang dimungkinkan bagi seluruh rakyat. Itulah terwujudnya kesejahteraan umum. Begitulah kawan-kawan materi kita mengenai filsafat Pancasila. Ini adalah pertemuan yang pembuka dari sedemikian banyak materi-materi 4-13 ke depannya. Semoga kita tetap sehat, tetap semangat. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi Santi Sati Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam budi luhur.